Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan I'rab Al-Quran. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pembahasan I'rab ayat yang kelima dari surat Al-Baqarah. Kita ambilkan I'rab yang ada pada mushaf I'rab. Ya, ketika di sana ada aujuhul I'rab atau berbagai bentuk cara meng-i'rab yang lainnya, ya maka kita eh, tidak bahas secara detail dari masing-masingnya, kita mencukupkan apa yang disebutkan di sini. Adapun bagi yang ingin melihat i'rabnya secara detail ya bisa masuk ke atau bisa membuka ke kitab-kitab i'rab Al-Qur'an yang lebih besar. Ya karena di sini bersifat masih global atau garis besar. Ya dan semoga nantinya bisa kita lampirkan juga ya cara meng'irabnya. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika mereka itulah ala hudan yang berada di atas petunjuk min rabbihim atau min rabbihim dari Tuhan pencipta mereka. Wa ulaika humul muflihun dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kita lihat i'rab yang ada pada ayat ini. Pertama, ulaika ini merupakan mubtada. Ya, mubtadaun bisa dilihat. Ya, dia adalah mubtadanya. Kemudian ala adalah huruf jar. Dan hudan adalah isim yang dijar oleh ala. Ya, mungkin ada yang bertanya, hudan katanya majrur. Ya, majrur. Betul dia majrur. Mungkin ada yang merasa aneh, majrur kok pakai fathah gitu ya. Ala hudan gitu, bukan ala hudin. Ala hudan. Ya, karena hudan dia adalah isim maqsur sehingga ketika majrur menggunakan kasroh tapi kasrohnya muqaddarah. Kasrohnya hanya dikira-kirakan, diniatkan ada pada huruf alif ini. Ya, jadi ada kasroh yang diniatkan ada di sini. Ya, karena dia isim maqsur. Sehingga yang namanya hudan ketika rofa ya hudan, nasab ya hudan, jer juga hudan. Ya, bedanya kalau rofa dengan dhammah yang dikira-kirakan atau dhammah muqaddarah, ketika nasab menggunakan fathah muqaddarah, ya, ketika majrur atau jer menggunakan kasroh muqaddarah. Ya di sini kasroh muqaddarah. Ala hudan, ya, berada di atas petunjuk. Ya sekali lagi hudan dia majrur. Mana tanda jernya? Kasroh yang ada pada huruf alif ini. Kasrohnya muqaddarah. Dan ala hudan ini sebagai khobar bagi mubtada. Ya boleh langsung disebut jar majrurnya itulah khobarnya. Ya sehingga jar majrurnya fi mahalli raf'i khobarin. Atau kita dengan menyebut jar majrur tersebut berhubungan dengan sebuah kata yang dihilangkan, yang mana kata yang dihilangkan tersebut itulah khobarnya. Ya, gambarannya ada
Ya, misal kalimat biasa ya, kalimat biasa al-kitabu. Ya, al-kitabu ala al-maktabi. Ya, al-maktabi. Ya, maka di sini al-kitabu mubtada ini ya, al-kitabu mubtada. Ini mubtadanya ini. Al-kitabu dia mubtadanya. Sedangkan khobarnya, hakikat khobarnya lafadz yang mahdhuf. Ya, misalnya diniatkan lafadz mustaqirrun. Itulah hakikat khobarnya. Ya, al-kitabu mustaqirrun alal maktabi. Nah, sehingga boleh disebut alal maktabi jar majrur muta'alikun berhubungan berkaitan dengan khobar yang mahdhuf yaitu mustaqirrun. Ya, sehingga hakikat khobarnya ini. Atau boleh juga langsung disebut jar majrur ini posisinya rofa sebagai khobar. Nah, itu cara menyebutkan khobar ketika berkaitan dengan jar majrur yang di sana ada khobar yang mahdhuf. Sama dengan ayat tadi ya. Ya di sini ulaika ala hudan. Ya, ala hudan berkaitan dengan khobar yang mahdhuf atau khobar yang dihilangkan yang berupa lafadz mustaqirron atau kainun ya atau yang semacamnya. Mir rabbihim, minnya huruf jar, robbinya di jar majrurun karena didahului oleh min dan dia mudhaf, sedangkan himnya dhamir yang sebagai mudhafun ilaihnya. Jadi rabbihim dua kata, robbi dan him. Robbinya di jar karena ada huruf jar min dan dia tanpa tanwin karena dia mudhaf dan himnya mudhafun ilaihnya. Kemudian wa ulaika humul muflihun dan mereka itulah ya dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ya, wawunya harfun, ada tulisan harfun, wawunya huruf atof. Ulaika mubtadaun, dia mubtadanya. Dan hum disebut di sini sebagai imadun. Ya. Hum disebut dengan istilah imadun. Ini adalah istilah yang dipakai oleh ahli nahu dari kelompok al-kufiyun, orang-orang Kufah. Ya, dari kelompok Kufah, ya, golongan Kufah dengan istilah imad. Ya, sedangkan dari golongan satunya yaitu orang-orang Basrah atau al-Basriyun menggunakan istilah dhamir fasal, ya, dhamir pemisah. Ya, dia adalah dhamir pemisah atau dia adalah imadun. Ya, disebut imadun ya karena dia sebagai penyangga yang mana makna ya yang mana bersandar kepada dia makna yang ada. Jadi ulaika maknanya ya hum gitu. Wa ulaika hum. Ulaika itu sendiri kan dia jamak dari dzalika atau tilka, jamaknya ulaika. Kalau mudzakkar berarti jamak dari dzalika. Dzalika, dzanika, ulaika gitu. Itu ya, artinya kan itu. Kemudian disusuli dengan imad yaitu hum. Itu adalah mereka. Berarti mereka itulah. Mereka itulah. Dan hum atau imad atau istilah dari ulama Basrah dengan dhamir fasal, dia tidak punya posisi i'rab. Bukan mubtada, bukan khobar, tapi hanyalah sebuah dhamir yang disisipkan, dilampirkan untuk memisahkan antara mubtada dan khobar yang dua-duanya sama-sama ma'rifah. Ya, ulaika ma'rifah, al-muflihun ma'rifah. Maka dipisah dengan sebuah dhamir, namanya dhamir fasal. Atau orang-orang Kufah, ahli Kufah, ulama Kufah menyebut dengan imad. Nah, dan al-muflihuna adalah khobarnya. Al-muflihuna adalah khobarnya. Sehingga simpelnya, ulaika mubtadanya, al-muflihuna khobarnya, humnya sebagai dhamir pemisah. Atau sebagai imad. Dan dia tidak punya posisi i'rab apapun. Bukan mubtada, bukan khobar, bukan fa'il, bukan apapun. Dia hanyalah dhamir yang ditempatkan di antara mubtada
dan khobar. Nah, ini satu sisi i'rab. Adapun sisi i'rab lainnya, hum sebagai mubtada, al-muflihuna khobar. Mubtada khobar ini sebagai khobar bagi mubtada yang pertama ini. Itu sisi i'rab lainnya. Nah, itulah gambaran ya i'rab dari surat Al-Baqarah ayat 5 ya. Anda ulangi, ulaika mubtada ala hudan, ya boleh langsung disebut dialah khobarnya. Alanya huruf jar, hudanya majrur, minnya huruf jar, robbinya dijar karena ada min, dan dia menjadi mudhaf ya sehingga tidak tanwin. Dan perlu diketahui mudhaf itu bukan kedudukan ya, karena mudhaf ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur, sehingga hakikat mudhaf bukan kedudukan. Adapun kedudukan majrurnya di sini karena didahului oleh huruf min. Jadi salah kalau antum ditanya, kenapa dia majrur? Karena mudhaf, ya salah. Kenapa marfu mudhaf, ya salah. Kenapa mansub mudhaf, ya salah. Karena mudhaf bukan kedudukan. Akan tapi yang merupakan kedudukannya dia dibaca majrur karena didahului oleh min, bukan karena mudhafnya. Sedangkan him adalah dhamir yang sebagai mudhaf ilaihnya. Nah, sehingga posisinya majrur juga ini, yang himnya posisinya majrur. Wa ulaika humul muflihuna, wawunya huruf ataf, ulaika mubtada, humnya imad atau dhamir fasl, al muflihuna khobar. Nah, kemudian sekarang kita akan menyebutkan cara mengi'rabnya secara rinci ya, secara rinci. Ulaika. Ya, pertama ada ulaika. Ya, ulaika. Ya, ulaika dia adalah sebenarnya ulaika itu tersusun dari ulai ya, ulai. Ulai, dan ulai dialah isim isyarahnya ya, ulai ismu. Ya, ulai ismu isyaratin. Ya, ulai ismu isyaratin. Jadi pada ulaika itu sebenarnya ulai dan kaf, bacaan k. Ya, ulai sendiri ismu isyaratin, dia mabninya menggunakan ulai, berarti mabniun ala alal kasri ya, karena ulai mabniun alal kasri. Karena yang dihitung ininya ini, ulai ini kan kasroh ya. Nah, karena kasroh kita sebut mabniun alal kasri gitu. Nah, dan dia fi mahali raf'i mubtadain. Dia posisinya rofa ya, karena sebagai mubtada. Fi mahali raf'i mubtadain. Ya, mubtadain seperti ini. Ya, untuk menulis mubtadain meskipun kasroh tetap hamzahnya di atas alif ya. Fi mahalli raf'i mubtadain. Ada yang dengan cara gini, fi mahalli raf'in, ini pakai tanwin, dan di sini dibaca mubtadaun gitu ya. Fi mahalli raf'in mubtadaun. Boleh. Atau dengan cara yang tadi. Fi mahalli raf'i mubtadain, dan ini yang lebih bagus yang ini. Fi mahalli raf'i mubtadain. Ulaika, ulai ismu isyaratin mabniun alal kasri fi mahalli raf'i mubtadain. Sedangkan wal kafu, kaf yang ini nih ya, yang kaf yang ini huruf kaf dia adalah dhamir sehingga dia hakikatnya isim ya. Wal kafu yaitu dhamir kafnya ya adalah harful khitab. Dia merupakan
Afan bukan domir kaf, afan ya tadi anak salah ngucap. Bukan domir kaf, ulaika, kafnya itu adalah huruf khitab. Ya, huruf yang untuk menunjukkan sebagai mukhatab, kata ganti orang kedua. Ana ulangi, bukan domir, wal kafu harful khitabi. Kafnya adalah huruf khitab. Ya, karena huruf maka kita sebut mabniun alal fathi. Ya, karena bacanya ka ya kan? Dilihat di sini bacanya ka ulaika, berarti mabniun alal fathi. Nah, kemudian ala. Ya, ala. Nah, kita udah tahu ya cara mengirapnya, harfu jarrin mabniun ala apa? Ala sukun. Ya, mabniun ala sukun. Karena yang dihitung ininya bukan fathah di sininya, bukan ya. Tapi yang dihitung ini huruf alifnya. Huruf alif itu sukun. Sehingga harfu jarin mabniun ala sukun. Kemudian hudan. Ya, hudan. Seperti ini. Ya, hudan merupakan isim yang dijer atau ismun. Ya, majrurun. Dia dijer oleh apa? Dijer oleh ala. Nah, maka sebutkan majrurun bi. Ya, majrurun bi ala. Boleh langsung tulisnya seperti itu, tidak masalah. Majrurun bi ala. Dia dijer oleh huruf ala. Gitu ya. Dia dijer oleh huruf ala. Ya, hudan ismun majrurun bi ala. Kemudian apa tanda jernya? Sebutkan. Wa alamatu. Ya, wa alamatu jarrihi. Ya, wa alamatu jarrihi kasrotun. Tetap kasroh ya, kasrotun. Cuma kasrohnya adalah muqaddarah. Kasrotun muqaddaratun. Kasroh yang dikira-kirakan. Ya, wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Ala pada huruf al-alif. Ya, ini namanya huruf alif ini. Bukan huruf ya, ini namanya alif. Karena sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Sehingga kita sebut kasratun muqaddaratun alal alifi. Dia kasroh yang dikira-kirakan pada huruf alif. Kenapa di situ kasrohnya muqaddarah, ya, bukan zahirah? Ya, maka boleh, ya boleh disebutkan alasannya. Kenapa dia kasrohnya muqaddarah? Karena lit ta'adzuri. Ya, lit ta'adzuri. Nah, karena ta'adzur. Ta'adzur itu artinya tidak mungkin menampakkan harokat pada alif. Itu namanya ta'adzur. Nah, namanya saja alif, nggak mungkin dikasih harokat. Sehingga disebut dengan ta'adzur. Itu pada hudan. Itu. Kemudian, cara menyebutkan jar majrurnya, ya, wal jaru wal majruru wal jaru wal majrur berupa ala hudan, ya boleh ditulis ini berupa ala hudan. Wal jaru wal majruru ala hudan bisa dengan dua cara penyebutan. Pertama, fi mahalli. Nah, ini angkanya tidak jadi ya. Yaitu cara pertama, ya fi mahalli jarri khobari al-mubtada'i.
Ini cara pertama ya, dengan menyebut wal jaru wal majruru au ala hudan fi mahalli jari khabaril mubtada. Cara kedua dengan menyebutkan muta'alliqun ya, muta'alliqun bi bimah ya bimahdhufi khobarin. Ini ya. Ini cara kedua. Bahwasanya jar majrurnya itu berkaitan dengan dibuangnya sebuah khobar. Ya. Muta'alikun. Muta'al. Ini kurang ini ya. Muta'alikun. Ya, ini cara kedua, yaitu dengan menyebutkan wal jaru wal majruru ala hudan muta'alikun bimahdhufi khabarin. Ya, cara pertama wal jaru wal majruru ala hudan fi mahalli jari khabaril mubtada'i. Ya, silahkan mau pilih yang atas boleh, yang bawah boleh. Cuma yang lebih bagus yang bawah gitu ya. Muta'alikun bimahdhufi khabarin gitu. Nah, dia berkaitan dengan khobar yang dibuang. Kalau mau dilanjutkan boleh takdiruhu gitu ya. Nah, takdiruhu mustaqirron misal atau kainun. Ya, yang umum aja boleh ya kainun. Ya, inilah hakikat khobarnya ini. Ya. Sehingga ala hudan ulaika tadi ulaika kainun ala hudan gitu. Ya. Ini cara kedua dengan menyebutkan wal jaru wal majrur muta'alikun bimahdhufi khabarin takdiruhu kainun. Nah, kemudian min rabbihim, ya ini biasa ya, min rabbihim. Minnya adalah harfu jarrin mabniun ala sukun. Nah, ya karena min itu kan ini harokatnya sukun. Ya, ini berarti kita sebut mabniun ala sukun. Sedangkan robbinya ya robbi majrurun bimin. Majrurun bimin wa alamatu jarrihi kasratun. Zahiratun boleh kalau mau lengkap. Kasratun zahiratun ala akhirihi ya boleh ya. Ala akhirihi. Ya, Robbi majrurun bimin wa alamatu jari kasratun zahiratun ala akhirihi. Dan tambahkan penjelasan ya, tadi ala akhirihi wa huwa mudhafun. Ya wa huwa mudhafun. Sehingga Rabbihim ya di situ ada domir him min Rabbihim ya, himnya dia adalah domirun. Domiru ya kalau yang lengkap domiru jarrin muttasilun. Domiru jarrin muttasilun. Mabniyun alas sukuni. Ya, himnya domir jar muttasil mabni sukun. Sebutkan posisi dia fi mahalli ya fi mahalli jarrin atau fi mahalli jarri majrurin ya majrurin
pada posisi jar, afan fi mahali jar, afan fi mahali jarri mudhafin ilaihi, afan ya, mudhafin ilaihi, ya seperti ini. Nah, hum dhamiru jarrin mutasilun, dia adalah dhamir jar mutasil, mabniyun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahalli jarri mudhafin ilaihi, dia posisi jar karena sebagai mudhaf ilaihnya. Ya, karena kan tadi robinya mudhaf dan himnya adalah mudhaf ilaih. Wa ulaika humul muflihun. Ya, ulaikanya sama seperti tadi cara mengirobnya. Ya, yang ulaika ini sama seperti ini. Wawunya ya, kita mengirob wawunya. Karena wawu huruf satu huruf, cara mengirobnya dengan sebut nama dia. Al-wawu gitu, bukan wa tapi al-wawu. Harfu atfin mabniyun ala alal fathi, ya alal fathi. Al-wawu harfu atfin mabniyun alal fathi. Wa ulaikanya kita tidak perlu diulangi, sama dengan yang di atas ya. Wa ulaika humnya, ini sekarang hum. Ya, karena di sini bacanya hum. Hum adalah kita ambil satu nama mengikuti i'rab yang ada di sini ya. Kan dia imadun atau tadi dhamirul fasli ya, dhamirul fasli atau imadun. Ya, meskipun i'rab lainnya dia mubtada ya. Kita ambil yang ada di mushaf ini. Hum adalah mengikuti saja tidak masalah. Imadun. Nah, dia adalah imadun. Kemudian dhamirun mabniyun ala ya, ala sukun. Tetap humnya itu ala sukun. Dia dhamir yang mabni menggunakan sukun. Itu asalnya karena dia sukun. Ya, ala sukuni. Kemudian dari hum menjadi humu gitu kan. Humul muflihun. Maka boleh ditambahkan ala sukun alladzi hurrika. Ya, sukun yang dihidupkan dengan dikasih harokat hurrika ya. Alladzi hurrika ila dhammi, diharokati dihidupkan kepada bacaan atau harokat dhammah ya, ila dhammi ya, seperti ini. Tadinya kan hum sukun, kemudian jadi humul berarti kan dhammah. Kita sebut dengan mabniyun ala sukunil ladzi hurrika ila dhammi, yang diharokati kepada harokat dhammah. Sebutkan alasannya, man'an liltiqa'is sakinaini. Ya, man'an liltiqa'is sakinaini. Sakinaini. Karena terhalang oleh pertemuan atau bertemunya dua huruf yang bersukun. Nah, seperti ini. Man'an lil tiqa'is sakinaini. Yang tadinya hum menjadi humul gitu kan. Karena mimnya sukun, alnya juga sukun, nggak bisa dihidupkan, maka dihidupkan dengan dhammah. Itu mengirab humnya. Hum imadun dhamirun mabniyun ala sukunil ladzi hurrika ila dhammi man'an lil tiqa'is sakinaini. Kemudian yang terakhir al-muflihuna. Ya, al-muflihuna ya di i'rab sini disebutkan khobarnya. Maka biasa saja ini al-muflihuna khobarul mubtada'i. Ya, tulisannya tetap pakai hamzah di atas alif ya, meskipun harokatnya kasrah. Khobarul mubtada'i marfu'un
Wa alamatu raf'ihi. Apa tanda rafanya? Lihat ini. Al-wawu ya. Wa alamatu raf'ihil wawu. Kenapa tanda rafanya wawu? Li'annahu min jam'il mudzakkaris ya, min jam'il ya, mudzakkaris salimi. Nah, seperti ini ya. Al-muflihuna khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu min jam'il mudzakkaris salimi. Al-muflihuna adalah khabarnya mubtada yang dirofa atau dia dirofa, tanda rofanya wawu karena dia termasuk dari jamak mudzakkar salim. Ya al-muflihuna. Wa ulaika humul muflihun. Ya, itulah cara mengirob ayat yang kelima dari surat Al-Baqarah. Ya, silakan dipahami dengan sebaik-baiknya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, semoga kita bisa memberikan jawaban. Ya, kalau bisa menjawab, maka dijawab. Kalau tidak bisa menjawab, maka tidak dijawab. Seperti itu. Ya, semoga kita bisa memberikan jawaban. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.